Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kali ini kita akan masuk ke bab 2 mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Pada bab 1 kita sudah mempelajari mengenai perkembangbiakan pada manusia. Di sini kita akan membahas mengenai pada tumbuhan dan hewan. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ditonton sampai habis ya videonya, jangan di-skip. Yang pertama, kita akan bahas dulu arti dari perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan hewan dan tumbuhan untuk memperbanyak atau mempertahankan jenisnya. Atau secara sederhana, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru. Perkembangbiakan disebut juga dengan reproduksi. Perkembangbiakan pada makhluk hidup itu dibagi atas dua, ada yang generatif, ada yang vegetatif. Untuk yang generatif disebut juga dengan perkembangbiakan secara seksual, yaitu proses menghasilkan keturunan dengan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Maksudnya di sini adalah untuk menghasilkan keturunannya harus ada bertemu sel kelamin jantan dan betinanya. Sedangkan untuk perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual, yaitu proses menghasilkan keturunan tanpa ada bertemunya sel kelamin jantan dan betina. Maksudnya satu makhluk hidup itu bisa menghasilkan keturunan tanpa adanya makhluk hidup lain. Jadi misalnya ada makhluk hidup yang bisa bertunas, ada makhluk hidup yang bisa nanti mereka itu melakukan cangkok atau distek seperti itu dan lain-lain. Yang pertama, kita akan membahas perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara generatif selalu diawali dengan penyerbukan melalui bunga dan menjadi buah berbiji. Jadi, yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif hanya tumbuhan yang berbunga dan berbuah. Sebelum membahas mengenai penyerbukan, di sini kita akan mempelajari dulu bagian-bagian bunga. Yang pertama, bagian bunga tersebut adalah dari bagian bunga sempurna kita akan mendapati adanya mahkota, kemudian ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Bunga yang tidak memiliki bagian seperti yang kita sebutkan tadi termasuk bunga tidak lengkap. Contohnya seperti bunga jagung, bunga ketimun, dan bunga salak. Mereka tidak memiliki salah satu dari bagian bunga yang tadi. Yang dimaksud dengan penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan, sedangkan putik adalah sel kelamin betina. Jenis-jenis penyerbukan. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri merupakan penyerbukan di mana serbuk sari yang jatuh masih berada di satu bunga yang sama dengan putiknya. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga di mana serbuk sari yang jatuh berasal dari bunga lain tetapi masih di pohon yang sama. Seperti pada gambar, serbuk sari bunga yang ada di bawah masuk ke dalam putik bunga yang ada di atas, tetapi ini masih dalam satu pohon. Yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang di mana serbuk sari yang jatuh berasal dari bunga pohon lain tetapi masih dalam satu varietas. Misalnya serbuk sari pohon mangga golek 1 jatuh di putik pohon mangga golek 2. Catatan, varietas itu sama dengan ras kalau pada binatang. Jadi kalau pada tumbuhan kita bilangnya itu varietas. Contohnya kalau mangga dia punya beberapa varietas. Ada mangga golek, mangga arum manis, mangga gedong, dan lain-lain. Kalau pada hewan itu kita bilangnya kayak ada kucing Anggora, kucing Persia, dan lain-lain. Yang terakhir ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar di mana serbuk sari yang jatuh berasal dari bunga lain yang berbeda pohon dan berbeda varietas. Misalkan serbuk sari dari pohon mangga golek jatuh di putik pohon mangga arum manis. Yang kedua, kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Di atas dua ada vegetatif alami dan vegetatif buatan.
Yang pertama kita akan bahas dulu vegetatif alami. Vegetatif yang alami ini terjadi secara alami di alam tanpa bantuan dari manusia nih. Ini banyak contohnya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu adalah paku. Pada tanaman paku, spora dibentuk pada daun. Spora terletak pada kotak spora yang disebut dengan sporangium nih. Jadi nanti jika spora itu keluar dan jatuh di tempat yang cocok, spora tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Jadi seperti ini, misalnya sporanya jatuh ke tanah, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang baru. Yang kedua ada yang namanya rizom atau orang nyebutkan dengan akar tinggal atau rimpang. Rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Jadi sebenarnya seperti ini nih. Yang ini adalah batang, tapi tumbuhnya di dalam tanah. Jadi akarnya ini batangnya. Dan biasanya rizom ini ciri-cirinya bentuknya seperti akar. Kemudian mereka ada ruas-ruasnya. Jadi kalau anak-anak lihat, ini ada garis-garisnya. Di sini lebih terlihat nih. Ada ruas-ruasnya seperti batang. Kenapa? Karena dia sebenarnya memang batang. Yang ketiga, setiap ruas terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Jadi ini ada daun-daun tipisnya sebenarnya nih. Di sini. Ini udah banyak dikelupasin nih. Dan yang keempat, pada setiap ketiak sisik terdapat mata tunas. Jadi nanti ada mata tunasnya di sini, dan setiap mata tunas itu nanti akan menumbuhkan batang yang baru ke atasnya. Dan nanti apabila dipotong, misalnya bagian ini, dan ditumbuhkan lagi, dia bisa jadi tumbuhan yang baru. Jadi makanya disebut untuk perkembangbiakan karena dia bisa menghasilkan tumbuhan yang baru tanpa berketemunya nih sel kelamin jantan dan betinanya. Jadi satu tumbuhan aja bisa menghasilkan anakannya sendiri. Nah, contoh-contohnya banyak sekali. Contohnya jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, kencur, dan lain-lain nih. Jadi di sini nih kelihatan ada ruas-ruasnya pada umbinya tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ciri-ciri umbi akar ini, mereka tidak memiliki kuncup dan daun, tidak berruas-ruas. Jadi beda dengan rizoma tadi, nggak ada ruasnya. Jadi kalau kita lihat contohnya seperti singkong, ini tidak ada ruas-ruasnya. Kalau yang bagian dalam ini tidak memiliki mata tunas, tidak ada juga mata tunasnya seperti yang tadi. Jadi cuma satu di sini aja, dan umbinya berada di bawah tanah. Contohnya ada seperti ketela pohon, ada dahlia, wortel, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang yaitu bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan. Jadi kadang kita bingung, kentang ini masuk umbi akar atau umbi batang? Jadi kentang itu masuknya umbi batang. Karena berbeda ya, kalau tadi umbi akar dia tidak ada mata tunas seperti ini. Nah, kalau umbi batang dia punya seperti itu. Pada bagian permukaan umbi terdapat mata tunas, dan jika lingkungan sesuai akan tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya pada ketela rambat atau ubi jalar dan kentang. Jadi tunasnya ini nanti kalau bagian kentang, misalnya ibu potong bagian sini dan ibu tanam di tanah, ini bisa menumbuhkan bagian yang baru seperti itu. Ini contoh-contohnya. Selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis seperti ini ya. Jadi kalau dibuka bawang merah itu ada lapisannya seperti ini. Di bagian pangkalnya ini terdapat batang yang berbentuk cakram dan berruas-ruas. Di sini ada pangkalnya nih. Kemudian di bagian ketiak daun terdapat tunas sebagai calon individu baru. Jadi di sini tunasnya, ini calon individu baru. Jadi kalau dia sudah tumbuh, dia menjadi individu baru yang nanti kita sebut siung. Jadi berapa siung bawangnya, itu berarti individu barunya. Ini contohnya ada misalnya bawang merah, bawang bombay, bawang putih. Ini nih ada namanya bawang putih tunggal. Jadi cuma satu saja bawangnya di dalam itu. Selanjutnya ada yang namanya tunas.
Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Jadi, tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada bambu dan pisang. Jadi, ini pada ketiaknya dia tumbuh. Jadi, nanti tumbuh dari bagian bambunya ini. Kalau tumbuh, dia jadi tumbuhan baru. Kalau kita pindahkan pun, dia bisa menjadi bambu yang baru. Contoh lainnya itu adalah tumbuhan pisang. Jadi, ini dari bagian bawah pisangnya itu tumbuh tunasnya dan jadi tumbuhan yang baru. Jadi ini satu individu saja ya, tapi mereka bisa menghasilkan individu yang baru. Selanjutnya ada tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh pada daun. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah yang gembur, contohnya pada cocor bebek. Jadi ini satu tumbuhan, tapi dia mempunyai banyak sekali tunas yang tumbuh pada daunnya. Nah, kalau jatuh bisa menjadi tumbuhan yang baru. Jadi tanpa adanya bertemu sel kelamin jantan dan betinanya. Selanjutnya ada stolon atau geragi. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru, sehingga menjadi tanaman yang baru. Jadi seperti ini dia ya. Jadi ada menjalar di permukaan tanah. Jadi nanti di sini tumbuh akarnya lagi bisa jadi tumbuhan baru. Tumbuh akar lagi jadi tumbuhan yang baru. Tumbuh akar lagi jadi tumbuhan yang baru. Seperti itu. Kemudian, contoh tanaman yang menjalar di atas permukaan tanah, ininya bagian batangnya ini adalah stroberi. Ada juga yang menjalarnya batangnya di bawah permukaan tanah. Contohnya adalah rumput teki. Jadi sebenarnya nih di bawah kalau kita cabut nih, ada batangnya yang menjalar. Jadi ini satu induk nih. Ini menjalar ke sini. Nah, nanti tumbuh lagi. Ini menjalar ke sini, tumbuh lagi. Kalau stroberi enggak. Stroberi ini batangnya. Nah, ini batangnya menjalar lagi sini, nanti tumbuh lagi yang baru. Jadi mudah sekali perkembangbiakannya. Kalau kita potong di sini, potong misalnya di sini, ini udah jadi satu individu baru, seperti itu. Selanjutnya kita masuk perkembangbiakan tumbuhan, ini secara vegetatif buatan ya, ada macam-macamnya nanti. Nah, perkembangbiakan ini dengan bantuan manusia. Yang pertama yaitu mencangkok. Perhatikan tahapan berikut. Pertama-tama, kupas kulit dan kambiumnya. Berikut, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Setelah ditutup, ikat dengan tali. Terakhir, siramlah bagian yang ditutup agar tetap lembab. Kita tinggal menunggu tumbuhnya tumbuhan yang baru yang nanti bisa dipindahkan ke tanah. Yang kedua, dengan cara stek. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Stek dengan cara potonglah batang pohon, misalnya batang singkong. Potong dengan bentuk meruncing, kemudian masukkan bagian runcing ke dalam tanah. Yang ketiga dengan cara merunduk. Langkahnya adalah rundukkan cabang batang tanaman, kemudian tanam cabang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Lalu potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. Bagian yang sudah dipotong tadi jadi tumbuhan yang baru. Yang keempat ada okulasi. Okulasi merupakan teknik perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan mata tunas dari suatu tanaman ke tanaman yang lain. Okulasi ini bertujuan untuk menggabungkan sifat yang baik untuk dari menghasilkan tanaman unggul. Seperti inilah secara sederhana tahap dari okulasi tersebut. Jadi ditempelkan mata tunas tanaman yang satu ke tanaman yang lain. Yang kelima yaitu menyambung. Menyambung adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Seperti inilah tahap dari penyambungan tersebut. Sehingga nantinya akan menghasilkan individu dengan dua sifat yang berbeda. Selanjutnya kita akan masuk kepada perkembangbiakan hewan. Tahukah anak-anak, perkembangbiakan hewan pun juga ada perkembangbiakan secara generatif dan ada secara vegetatif. Kita membahas
proses perkembangbiakan generatif pada hewan. Jadi di sini ada proses menghasilkan keturunan dengan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada hewan tersebut. Di sini terbagi tiga, ada yang melahirkan disebut dengan vivipar, dan bertelur disebut dengan ovipar, dan bertelur melahirkan disebut dengan ovovivipar. Oke, mungkin yang vivipar dan ovipar ini anak-anak pasti sudah paham. Nih, tapi yang ini pasti sering banget anak-anak yang tidak paham proses bertelur melahirkan tersebut. Bagaimana sih maksudnya? Nah, jadi bertelur melahirkan itu adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak atau melahirkan. Embrio hewan itu berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Tetapi setelah cukup umur, anak hewan itu akan menetasnya di dalam tubuh induk. Selanjutnya keluar dari tubuh induknya sehingga tampak seperti melahirkan. Contohnya ikan hiu dan ular. Maksudnya bagaimana? Kalau kita lihat ayam itu dia anaknya berkembang dalam telur kan, tetapi telurnya itu menetas di luar tubuh induknya. Tetapi kalau misalnya hewan yang ini, dia itu telurnya tersebut menetasnya di dalam tubuh induk. Jadi dia memang pakai telur, tapi telurnya sudah menetas duluan di dalam tubuh induk. Jadi nanti yang akan keluar dari tubuh induknya itu sudah dalam bentuk anakan. Jadi disebut dengan bertelur melahirkan. Selain secara generatif, hewan juga mengalami perkembangbiakan secara vegetatif. Ini terjadi pada beberapa jenis hewan. Pada perkembangbiakan ini tidak adanya bertemu sel kelamin jantan dan betina. Yang pertama yaitu bertunas. Bertunas adalah cara hewan untuk berkembang biak yang dilakukan dengan menumbuhkan tunas pada bagian tubuhnya. Contohnya adalah hidra. Jadi, tunas baru akan tumbuh dari tubuh hidra dewasa. Setelah cukup besar, tunas tersebut akan melepaskan diri. Tunas yang melepaskan diri itulah yang akan berkembang menjadi hidra baru. Yang kedua, ada fragmentasi. Fragmentasi adalah cara hewan berkembang biak dengan memotong bagian tubuhnya. Bagian tubuh yang sudah terpotong akan tumbuh menjadi hewan yang baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah planaria atau cacing pipih. Seperti inilah proses yang terjadi dalam fragmentasi tersebut. Bagian tubuh yang terpotong akan menumbuhkan organ-organ yang baru sehingga bisa menjadi individu yang utuh. Yang terakhir ada membelah diri. Membelah diri adalah membagi tubuh menjadi dua bagian sama besar. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah hewan bersel satu. Contohnya adalah amuba. Seperti inilah proses pembelahannya. Awalnya inti selnya membelah, kemudian dinding dari selnya itu akan juga membelah, sehingga menghasilkan dua individu baru. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.